Mari kita buka Alkitab saudara, saudara siapkan warta komsel saudara, kita akan masuk dalam no isolation bagian yang ketiga. No isolation bagian yang ketiga. Saya mau tanya nih sama istri-istri, berapa banyak yang kalau ngajak suaminya foto itu susahnya bukan main? Ya, ada yang kalau ngajak suaminya mau foto, kayak gila. Kayak gilanya? Kayak gila, Loh, kayak gila tuh. Wah, apa gitu loh. Kayak gila ya, kayak gila foto. Sekali lagi, 2, 3. Loh, kayak gila saudara. Tapi kalau orang laki kalau diajak foto agak susah bener ya. Bahkan kalau sama teman-temannya itu semua, kalau laki-laki kalau foto paling-paling kita apa sih saudara? Kalau nggak gini, saya juga kadang kalau mau difoto itu bingung, mati gaya gitu saudara. Kalau nggak rangkul, wah rangkul gini, wah supaya kelihatan ini sohib nih, kita nih cowok-cowok ini keren. Tapi kalau cewek berbeda saudara. Kalau foto itu, waduh udah gini dulu, wah apa pokoknya dia bisa. Wah pokoknya gaya macem-macem saudara. Ada yang kalau selfie dari kiri, kanan, wah macem-macem saudara. Saya itu ya hati-hati saudara ya, saya barusan dapat penampakan. Karena gini saudara, saya lagi nunggu istri saya di mobil, karena dia lagi belanja kan. Lalu saya nunggu daripada turun, saya nunggu di mobil. Mobil ini saya nyalakan dan kebetulan kaca saya itu gelap saudara, kaca filmnya. Terus di sebelah ada mobil parkir, karena saya sambil agak sandaran mobil itu saya turunkan, saya sambil dengerin lagu, sambil gini-gini, tiba-tiba ada orang turun, saya juga nggak lihat. Waktu orang ini turun, ada taci-taci gini saudara. Dia itu ngaca di depan mobil saya, di kaca saya. Saya kaget waktu lihat gelur. Apa orang ini dipikir mobil ini nggak ada orangnya. Padahal ini mobil ada orangnya. Karena bahasa orang perempuan kan gitu. Kalau ada kaca, langsung apapun jadi saudara. Kalau nggak gini, apa aja dicari. Betul sekali. Karena pria dan wanita berbeda. Bukan siapa lebih baik, siapa lebih buruk. Tapi we are just different. Betul nggak saudara ya? Contoh lagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau baju cowok dan baju cewek. Baju cowok simple. Kalau baju cewek macam-macam, ya kan? Ada yang pakai renda, ada yang pakai brokat, ada yang pakai macam-macam lah saudara. Bordir. Kalau yang saya tahu jarang cowok pakai bordir, cowok pakai brokat. Mungkin kalau Pastor Esra dia dikasih baju yang ada bordirnya pasti dipakai sama dia. Kalau saya sih nggak berani, saudara. Tapi kalau Pastor Esra mungkin lebih berani. Dia kan apa aja disikat sama Pastor Esra. Ya punya karunia lah gitu, saudara. Nah kalau baju cewek sama baju cowok kan berbeda, ya kan? Karena kita nggak bisa ngomong, kalau cewek ini ngabisin duit kok aneh-aneh, kok gini nggak bisa yang simple. Kalau kan ada juga cewek yang bilang gini, wah suamiku itu orangnya mati gaya, nggak keren, gini dan lain sebagainya. Kita semua berbeda. Iya kan, bukan siapa lebih buruk, bukan siapa lebih jelek, tapi we are just different, kita berbeda. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau cewek dan cowok, wanita dan pria membaca surat yang menyedihkan, yang mengagetkan misalnya. Kalau pria biasanya dia cuman datar, dari depan sampai belakang datar. Kalau perempuan kan dari kaget, ekspresif. Kan kita nggak bisa bilang gini, gila orang ini. Kan nggak bisa. Atau kita nggak bisa bilang dong sama suami kita atau pasangan kita, nggak punya perasaan. Ya nggak juga kan saudara. It's just we're different, kita hanya berbeda. Karena ada perbedaan antara pria dan wanita, bagaimana mereka meresponi sesuatu. Contoh lagi Bapak Ibu Saudara, contoh lagi. Kalau cewek dan cowok packing biasanya, ya ini memang saya sadari sih terjadi. Kalau packing, saya tuh selalu berpikir orang packing itu cepat. Orang packing cepat. Karena kalau cowok packing, yang dia pikirin dirinya sendiri kan. Wah pokoknya semua baju, kaos kaki cukup, semua sepatu, apa kalau Anda memang agak lembeng sedikit, sepatunya 2, 3, langsung alat mandi udah dimasukin beres. Tapi kalau orang perempuan kan yang dia pikirin belum peralatannya dia, belum hair dryernya, belum makeup ini, belum baju ini, belum sepatu ini, belum tas ini, tas yang berbeda untuk hari Senin, hari Selasa dan Rabu, belum lagi untuk anak-anak, betul saudara, anak-anak harus bawa ini, bawa itu dan sebagainya, banyak yang dipikir. Sampai kadang kita kalau saya udah selesai packing kok saya berpikir, kok lama sih kamu packingnya? Lu yang dipikirin kan banyak saudara, karena itulah cara wanita, dia berpikir. Sehingga kita nggak bisa mengatakan perbedaan ini sesuatu hal yang buruk. We're just different. Nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Contoh lagi saudara, perbedaan pria dan wanita. Kalau Anda di kamar mandi,
Ya, kalau Anda pergi ke kamar mandi, kalau cowok kan enak, saudara, di mana aja jalan, betul saudara. Kalau Anda pergi ke habis nonton, masuk toilet, kita tuh kayak isi ulang, bener nggak saudara? Trut, bener nggak saudara? Tapi kalau wanita kasihan saudara, udah rame masih nunggu lama lagi, udah nunggu lama belum lagi yang di dalam. Gitu. Waduh, nggak selesai belum nahan bau dan lain sebagainya. Mereka ngantrinya lama loh saudara. Kalau orang laki kan cepat ya, sehingga tantangannya berbeda. Nah, laki-laki kalau di cermin di kamar mandi di rumah sendiri itu beda saudara. Kalau orang perempuan di cermin di rumah sendiri, ya mereka kan selalu ngaca gini. Udah kurus tapi kok gede ya? Udah kurus tapi gini, kok ini kok gede ya? Goyang-goyang lagi, ya kan? Selalu merasa di kaca itu dia lebih gede saudara, daripada aslinya. Seringkali gitu, ya kan? Nah selalu merasa kok ini kok gini ya, kok ini kok terlalu tebel ya, kok ini kok mulai ngelipet ya, kok ini kok udah mulai keriput ya, kok ini kok udah banyak hal saudara. Kita merasa kalau kita ini di depan kaca rasanya kayak perut itu bisa jadi melebar 10 cm gitu saudara, daripada biasanya. Tapi lucunya juga orang laki gini saudara, padahal kurus nggak ada apa-apanya, tapi kalau di depan kaca, pecah loh. Bener gak saudara? Wah yang baru fitness nih, baru fitness sehari. Langsung, bidang loh udah ando. Six pack loh di depan kaca, padahal itu sudah dibayangkan sendiri ya. Bener gak saudara itu terjadi ya? Kadang kita cowok kan gitu, masih bidang. Padahal menurut pandangan istri saya, lah ya badannya aja udah istilahnya gini ya, bahasa Jawanya kan lombar-lombar aja kok gayanya kayak six pack kok gitu loh saudara. Seringkali kita gitu, karena pria dan wanita kan berbeda. Bukan karena satu lebih baik, satu lebih buruk, we are just different. Yang berikutnya saudara, kalau putus asmara nih, kalau habis putus asmara, biasanya kan, kalau perempuan biasanya dia putus asmara, dia broke down di depan. Ya, wah hancur di depan, kok bisa kayak gini, dia nggak fair, dia nggak adil, gitu dan sebagainya. Tapi setelah berapa minggu, berapa bulan, she's happy, udah keluar di mana-mana. Kalau cowok kan beda, kalau cowok kuat di depannya saudara, nggak apa-apa, ya gini ngomongnya gede gitu saudara. Begitu berapa minggu, galaunya di belakang nih saudara. Udah berapa bulan, galaunya itu di belakang, bener gak sih? Seringkali orang lagi gitu, gayanya kuat di depan. Udah berapa minggu galaunya di belakang. Kalau orang perempuan seringkali galaunya di depan, tapi kuatnya di belakang. Beda-beda, tergantung juga saudara ya. Nah, oleh satu pria dan wanita berbeda. Contoh lagi kalau dari salon saudara. Ini yang juga kadang menarik. Kalau kita ke salon misalnya ya, orang laki kalau ke salon kita bayar misalnya Anda bayar 30.000, mau 200.000, mau 250.000, wah jelas beda dong. Kita habis panjang, keluar dari salon pendek habis potong ya. Kalau orang perempuan kadang enggak saudara, bedanya tuh gini, dia masuk ya kayak gitu, keluar ya sama, padahal bayarnya 3 juta saudara. Loh kok bisa sama, padahal dia itu udah masuk ya kayak gitu, keluar juga tetap sama, kayak nggak ada perbedaan, tetap rambutnya diangkat lagi, tapi dia di sana harus keluar uang 3 juta saudara. Karena beda ya, pria dan wanita seringkali gitu. Nah perbedaan nggak selalu buruk, kecuali kita bisa menerima perbedaan tersebut. Nah suatu kali dalam firman Tuhan, ada argumen tentang orang yang punya beda pendapat. Mereka sangat berbeda pendapat. Karena membahasnya gini saudara, tentang sesuatu yang mungkin lebih deep ya. Dia bicara tentang gini, orang baik, orang gak baik. Orang Kristen, orang kafir. Wah perbedaan banget. Kalau kebetulan Anda bukan orang Kristen di tempat ini, Anda akan mendengar dan mengerti apa yang ada di pemikiran kita dan apa yang menjadi hati kita. Dan kalau Anda orang Kristen baru sekalipun, atau Anda diajak oleh kawan saudara, Anda akan tahu kenapa alasan kita melakukan apa yang kita lakukan. Nah suatu hari ada pembahasan tersebut yang akhirnya jadi hot topic. Dan kebetulan ada orang bernama Rasul Petrus. Di dalam kisah 10, Anda boleh buka di sana. Kisah 10 lalu nanti kita akan lihat kisah 11, kisah 15. Saya mau cerita sama saudara. Suatu ketika karena Petrus orang Yahudi. Orang Yahudi punya custom. Customnya gini, Yahudi nggak boleh makan dengan orang yang tidak Yahudi. Kotor, najis. Wah pemikirannya gitu. Dosa malah. Pemikirannya gini, orang Yahudi jangan sampai kamu duduk, apalagi tinggal di rumahnya orang yang tidak Yahudi. Itu sesuatu yang pelanggaran besar.
a big no-no, dan bahkan itu dianggap najis dan dosa. Nah suatu hari Petrus dia dapat panggilan dari Tuhan untuk mengunjungi orang yang bukan Yahudi, namanya Cornelius. Di dalam Kisah pasal yang ke-10. Nah sampai di sana dia disajikan makanan, dia diterima di rumah tersebut. Tapi dalam hatinya dia juga merasa bersalah. Kok saya tinggal di rumah orang ini? Kok saya terima makanan dari orang-orang yang gak Yahudi, yang gak Kristen gitu. Akhirnya saudara, dia dapat mimpi dari Tuhan. Mimpinya gini. Ada keranjang berisi dengan banyak binatang-binatang hewan yang gak pernah dia makan sebelumnya. Lalu Tuhan kasih pesan kepada dia 3 kali. Apa yang dihalalkan oleh Tuhan gak boleh diharamkan oleh manusia. Apa yang dihalalkan oleh Tuhan gak boleh diharamkan oleh manusia. Ketika dia dapat konfirmasi itu 3 kali, dia baru nyantol. Oh ternyata maksud Tuhan adalah gini. Bukan hanya orang Yahudi saja yang bisa selamat. Tapi orang di luar Yahudi, bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang selama ini kita anggap kafir, itu bisa juga terima anugerah pengampunan Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa. Dari situ dia dapat pengertian. Nah kawan-kawannya nggak bisa ngerti saudara. Sampai dia harus jelaskan lagi dan jelaskan lagi. Karena dalam Kisah pasal yang ke-3, kalau saudara lihat, beberapa kawan itu mempertanyakan kepada Petrus. Dia tanyanya gini, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Mereka bertanya saudara. Tapi menarik sekali, Petrus dia gini, dia cerita bahwa Cornelius itu juga dengar tentang Yesus. Lalu ketika mereka mendengar tentang Yesus, Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah perhatikan momennya ini, Roh Kudus turun itu membuat Petrus berpikir 2 kali tentang siapa saja yang bisa diselamatkan. Dan saya berdoa kita mulai melepas tembok di pikiran kita untuk terus berpikir siapa saja yang bisa ketemu dengan Yesus dan cintanya Tuhan. Karena waktu Petrus dia mulai membuka pikirannya, dia sadar loh kok Roh Kudus bisa turun nih atas orang-orang gak Yahudi. Karena saudara kalau hari ini kita dengar kata Roh Kudus, Anda udah biasa. Anda gak Kristen sekalipun Anda udah tahu orang Kristen itu punya Roh Kudus. Benar gak sih saudara? Aneh orang Kristen itu kemana-mana diikutin Roh Kudus. Benar gak sih? Anda udah dengar. Tapi zaman dulu nggak seorang pun dengar apa itu Roh Kudus, nggak seorang pun pernah lihat Roh Kudus seperti apa, nggak seorang pun pernah tahu manifestasinya Roh Kudus seperti apa. Nah di momen di awal-awal Yesus naik ke surga, banyak orang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain. Roh Kudus turun ke atas mereka. Membuat mereka bisa berdoa, wah sampai akhirnya Petrus ngomong gini, masa orang udah terima Yesus kita nggak boleh baptis? Bukankah kita dulu juga nggak pantas? Tapi kita sekarang dikasih kesempatan, orang lain juga pantas dong untuk terima Yesus dan beroleh keselamatan. Nah, dari situ banyak orang akhirnya mengerti. Di Kisah 10 ayat yang ke-44 sampai 45 ini yang Petrus saksikan. Petrus sedang berkata demikian, artinya dia sedang mengajak Cornelius ini untuk ngerti tentang Yesus. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus ke atas semua orang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Nah menarik sekali Bapak Ibu, ini jadi hot topic zaman dulu. Siapa yang boleh selamat, siapa yang gak boleh selamat. Orang Yahudi buat kotak, we are the exclusive group, hanya kita nih yang bisa. Nah seringkali itu juga ada di pikiran kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu kita mengajak kita semua memikirkan di no isolation bagian yang ketiga. Jangan mengisolasi diri dari ini. The unchurched people. Jangan mengisolasi diri dari the sinners. Orang gak sempurna. Jangan kita mengisolasi diri kita dari mereka. Kalau di bagian yang pertama kita ajak surah ayo punya fondasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di bagian yang kedua no isolation kita mengajak Anda untuk ayo punyailah keluarga rohani. Sesama kawan-kawan orang percaya yang bisa menolong kita meluruskan value hidup kita. Dan di bagian yang ketiga kita mengajak Anda memikirkan sedikit tentang ini. Jangan menutup diri kepada orang-orang ini unchurched. Yang gak sempurna. Yang buat kita mereka gak pantas diampuni Tuhan. Pernah gak Anda mikir gini? Walaupun ya, apalagi kalau Anda udah mangkal sama orang. Walaupun ya, kamu ke gereja 1000 kali dalam setahun. Tetap aku yakin dosamu gak akan diampuni. Wah, seringkali kita udah pasang kayak gitu loh saudara sama orang. Orang ini gak pantas diampuni. Wah,
Kita udah mikir kayak gitu. Nah sama orang Yahudi dulu merasa semua orang gak pantas diampuni, dicintai Tuhan. Tapi Tuhan mengajak kita berpikir, hei, apa yang sudah dihalalkan oleh Tuhan, apa yang sudah dipantaskan oleh Tuhan, jangan kita buat gak pantas menurut pandangan kita. Semua orang pantas dicintai, diampuni, dan dikasih Tuhan anugerah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, dalam hot topic tersebut, Petrus dia sedang menyampaikan pendapat supaya semua orang mengerti. Dan menarik sekali dalam kisah para rasul pasal 15, ayat 19, debat muncul lagi, saudara. Saya mau kasih saudara sedikit konteks, lalu saya ingin menjelaskan kepada saudara. Karena dalam kisah 15, Paulus dan Barnabas mulai pergi ke negara-negara Asia dan banyak orang terima Yesus, lalu mereka mengalami Roh Kudus. Sampai dijadikan perdebatan, kok bisa orang-orang lain terima padahal mereka bukan orang-orang Yahudi. Lalu saudara mau tahu Petrus ngomong gini, sebuah kata-kata yang harus kita pegang sebagai gereja. Dan kita percaya AOC adalah Church for Sinners. Ya, saudara pegang kata-kata ini. Kisah 15 ayat yang ke-19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Artinya gini, jangan menimbulkan kesulitan buat orang yang gak sempurna, yang unchurched, yang mau kembali kepada Tuhan. Seringkali kita kasih loh saudara, kita kasih ini kesulitannya. Oh gak bisa, kalau kamu masih kayak gitu kamu gak bisa ketemu Tuhan. Oh gak bisa kalau kamu masih bejat gitu kamu gak bisa ketemu Tuhan. Oh gak bisa kalau kamu masih kayak gini kamu gak pantas datang ke rumah Tuhan. Oh nggak bisa kalau kamu masih kayak gitu, kamu nggak boleh, kamu nggak layak ada di sekitar komsel kita, nggak bisa. Karena seringkali kita sendiri yang pasang boundary, padahal Tuhan nggak pernah pasang pagar, saudara. Dan Tuhan bilang gini, jangan menimbulkan kesulitan bagi orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena ini, saudara. Anda harus pikir gini baik-baik. Karena ini, ternyata ketika Tuhan berkarya, fakta tentang karya Tuhan adalah gini, Yesus mati buat semua orang. Saudara setuju? Yesus mati apa buat hanya kita saja? Yesus mati buat semua orang. Kalau Yesus mati buat semua orang berarti semua orang deserve kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat, kesempatan kelima lewat kehidupan kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta tentang karya Yesus, pengampunan Tuhan itu bagi semua orang. Nah seringkali kita berpikir, oh ada orang-orang tertentu yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan hanya karena kita benci sama dia. Tapi pengampunan Tuhan itu tidak terkecuali. Buat siapapun Anda yang dosanya besar, Anda dosanya kecil, Anda dosanya banyak, Anda dosanya sedikit. Pengampunan Tuhan tersedia buat setiap kita. Itu fakta tentang karya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, anugerah Tuhan bagi semua orang. Anugerah Tuhan itu tersedia bagi semua orang. Semua orang diterima apa adanya itu dibangun jadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik lagi. Nah suatu hari Bapak Ibu Saudara sekalian, pernah nggak Anda yang berapa lama yang udah tinggal di Surabaya 15 tahun, boleh angkat tangan? 15 tahun. Yes, 15 tahun. Ada yang 15 tahun, rata-rata semua sudah di Surabaya 15 tahun. Nah, iya atau enggak nih? Boleh angkat tangan sekali lagi yang 15 tahun sudah di Surabaya. Anda bolehlah keluar kota, ke Jakarta, ke luar negeri boleh, tapi Anda sudah 15 tahun tinggal. Nah, kalau Anda 15 tahun tinggal di Surabaya, Anda pasti tahu Jalan Maijen Sungkono. Jalan Maijen Sungkono itu saudara, zaman dulu kan terkenal apa? Bukan macet, sekarang baru macet. Kalau dulu apa saudara? Banjir. Nah, banjir itu dulu kan kalau banjir menggenang di seluruh jalanan. Nah menariknya gini saudara, waktu saya punya kawan gini, dia kalau lagi banjir kan semua orang pelan-pelan, nggak sabar. Nah kebetulan di depan makam pahlawan, taman makam pahlawan itu saudara ya, itu kan ada trotoar. Kalau hari ini Anda lihat, wah udah bagus, orang bisa jalan bersih di sana. Kalau dulu itu trotoar bisa gredek gitu loh saudara, bisa bumpy. Dan bahkan beberapa trotoarnya itu gotnya itu terbuka karena jebol. Nah teman saya itu gini, dia nyetir mobil, cewek 2 kakak adik, nggak sabar. Kok semua orang pada pelan-pelan karena banjir ya, takut mogok, dia ambil mulai ke kiri saudara. Mulai ke kiri dia nggak sadar kalau rodanya ini satu udah di aspal, satunya udah di trotoar itu. Jalanin terus saja, tiba-tiba brak. Saudara tahu, mobil itu bisa masuk di gotnya.
Wah, sampai kepalanya itu kebentur, lalu sininya dijahit, saudara. Berarti keras itu, sangat keras. Jadi mobil itu masuk di lubang, kepalanya kebentur, dia harus dijahit. Nah, ketika dia dalam kondisi kayak gitu, dia panik kan. Dia panik, dia takut mobil ini makin tercebur lagi. Dia berusaha reverse. Di reverse gimana pun, wah kayak rally gitu. Kalau Anda pikir Anda Fast and Furious, gitu saudara. Tetap nggak bisa ngapa-ngapain, apalagi dia orang perempuan, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia telepon orang tuanya, dalam kondisi kayak gitu saudara, polisi udah mulai datang. Mau nggak mau, mobil itu harus ditarik. Saudara tahu nggak sih, seringkali kehidupan kita itu kayak orang yang lagi stuck dalam sebuah lubang. Anda bergumul dengan kebiasaan lama, Anda bergumul dengan pikiran lama, Anda bergumul dengan mindset kita yang lama yang kita nggak tahu ini salah. Tapi kita udah stuck di sana, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Anda perlu sesuatu yang bisa menolong saudara, yaitu ini, uluran tangan Tuhan yang bisa mengeluarkan Anda keluar dari lubang kekelaman hidup kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita semua membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan bagi hidup kita. Nah, suatu hari ada seorang pengusaha, saya yakin Anda pernah dengar ilustrasi ini. Pengusaha ini, dia pengusaha yang punya sabun, lalu dia jalan dengan seorang pendeta, dia bilang gini sama pendeta, dia marah, dia bilang gini, pendeta lihat ya, kalau Tuhan itu ada, nggak ada masalah di dunia ini. Kalau Tuhan itu ada, seharusnya nggak ada penyakit di dunia ini. Kalau Tuhan itu ada, lihat, nggak ada perampok-perampok, bajingan-bajingan itu di dunia ini. Pendeta ini diam. Lalu dia bilang gini, dia lihat ada anak kecil, main kotoran, main lumpur. Dia bilang, Pak, Anda ini jual sabun untuk keuntungan diri atau untuk orang lain? Sabun Bapak juga nggak efektif. Nggak bisa membersihkan orang. Orang ini nggak terima, dia ngomong. Tergantung Pak, kalau orangnya beli sabun, mau pakai sabun bisa bersih. Dijawab kembali sama pendeta, sama. Seringkali Tuhan sudah menyediakan dan mengulurkan tangan, tapi banyak orang nggak mau. Dan banyak orang perlu dituntun ketemu dengan pengampunan dan anugerah Tuhan, supaya dia bisa keluar dari lubang kehidupannya, yang dia sudah stuck di sana bertahun-tahun. Nah, oleh sebab itu, kita semua diajak oleh Tuhan untuk menjadi ini, saudara. Menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Nggak mengisolasi diri, menutup diri kita jadi orang Kristen yang eksklusif. Tapi kita bisa lihat orang lain yang ada di sekitar kita dan kita, lewat hidup kita, kamu bisa ketemu dengan Tuhan yang bisa merubah kehidupanmu. Nah, sehingga pertanyaan, apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Supaya kita nggak mengisolasi diri kita dari orang-orang yang ini, saudara, unchurched. Yang pertama adalah ini, jangan mengisolasi unchurched people. Jangan mengisolasi the unchurched or the sinners or the imperfect people. Siapa unchurched? Anda pasti tanya, apa maksudnya unchurched? Siapa unchurched? Setelah saya nggak ngomong tentang orang unchurched itu adalah orang beragama ini, agama itu, no. We are not talking about religion. Kita ngomong tentang orang punya paradigma dan konsep. Dia the unchurched. Unchurched adalah orang gini. Yang pertama, unchurched adalah nggak semua mereka punya masalah besar. Jadi orang unchurched tidak semuanya punya masalah besar. Dan kadang kita berpikir, nggak butuh Tuhan sekarang, nanti kalau udah punya masalah besar baru cari Tuhan. Dan bahkan kita berpikir, kita tahu bahwa kita yang di gereja kadang punya masalah lebih besar daripada orang yang nggak di gereja. Tapi tahukah saudara, bahwa orang yang unchurched, mereka juga merasa gini, nggak semua kita punya masalah besar. Dan bahkan nggak semua mereka punya masalah besar. Sehingga Tuhan mengajak kita, ayo bijak-bijak merangkul mereka. Saat Anda invite, Anda harus bijak-bijak, bangun conversation dan merangkul mereka. Karena unchurched berpikir, dan ini memang kenyataannya, nggak semua orang punya masalah besar. Nggak semua orang perlu Tuhan. Yang kedua, saudara, unchurched adalah tipe orang ini yang nggak merasa bersalah. Dia nggak merasa bersalah. Ke gereja, nggak ke gereja juga nggak ada bedanya. Saudara ya, hati-hati kalau ngomong ini. EOC adalah Church for Sinners. Saya senangnya gini, semua orang pasti akan tanya sama saudara. Pertanyaan gini, ini kesempatan. Anda jangan takut, kalau ditanya justru kesempatan kita bisa ngomong. Selalu saya dapat kesempatan ngomong sama orang ketika orang tanya gini, AOC Church for Sinners, who is sinners? Siapa orang berdosa? Kalau Anda ngomongnya gini, ya orang berdosa ya Anda yang enggak ke gereja, enggak punya Yesus, marah pasti dia. Oh, orang Kristen gitu ya? Marah pasti. Tapi saudara mau tahu, mereka enggak merasa salah. Who is the sinners? Makanya mereka bisa tanya gitu. Kalau sampai Anda jawab ya orang nggak ke gereja, orang nggak punya Yesus, itu yang sinners. Wah bisa marah, saudara, tersinggung loh. Karena mereka nggak merasa bersalah.
Nah oleh sebab itu setiap kali orang tanya, saya selalu bilang, who is sinners? Who is the sinners? Sinners adalah saya dan Anda. Dan kita semua yang gak sempurna. Yang masih bisa buat kesalahan. Masih buat kesalahan gak Om? Ya masih sih. Ya kita ini, the sinners. See, we are connecting with them. Anda bisa ngobrol sama mereka. Tapi unchurched people yang harus kita jangkau adalah orang gini yang gak merasa bersalah. Yang ketiga, saudara, di unchurched people adalah gini. Orang berpikir jarang-jarang adalah hal biasa. Jarang ke gereja enggak apa-apa. Apa yang salah kalau enggak ke gereja? Karena jarang ke gereja enggak ada salahnya. Belum tentu orang yang sering ke gereja baik kok. Nangkep maksudnya ya? Because this is the typical of unchurched concept. Pasti mikirnya kayak gitu. Jarang ya, enggak apa-apa. Apa salahnya saya enggak sering ke gereja? Nah kalau mungkin Anda pertama kali Anda bukan orang Kristen sekalipun, you can relate with me. Anda enggak harus setuju dengan apa yang saya katakan, tapi I'm happy you're here. Tapi Anda tahu bahwa ini loh, kenyataan tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, saudara, unchurched people adalah orang juga gini, mereka juga punya kerohanian. Artinya gini, saudara, kalau Anda bilang mereka enggak percaya Tuhan, marah loh nanti. Ngondok. Siapa bilang? Saya tidak percaya. Saya tahu Tuhan ada. By believing Tuhan ada, menurut mereka itu sudah spiritual enough. Anda nanggap maksudnya ya? Itulah tipe orang unchurched. Mereka berpikir bahwa saya juga rohani loh ya, saya nggak harus di gereja, tapi saya percaya loh Tuhan ada. Nah nanggap maksudnya ya? Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tipe orang unchurched adalah gini. Mereka nggak jelas tentang artinya Kristen. Kok bisa? Dari kata-kata mereka. Dari kata-kata yang pernah saya ucapkan, karena saya dulu juga unchurched, yang pernah diucapkan oleh orang lain, karena ada orang-orang kawan-kawan saya juga unchurched, dan mereka selalu ngomong ini, katanya Kristen, tapi kok kelakuannya gitu? Kristen tapi kok ngomongnya gitu? Kristen tapi kok perbuatannya gitu? Saudara, karena seringkali the unchurched, kalau Anda pernah jadi orang unchurched, Anda akan tahu bahwa konsep kita tentang kekristenan salah. Kita nggak tahu artinya mengikut Yesus itu apa, tapi we judge people. Kita bisa ngomongin orang, dan kita paling gak suka kalau kita dijudge oleh orang lain, apalagi orang Kristen. Tapi we like to judge people, apalagi kita like judging orang Kristen. Karena orang unchurched selalu berpikir gitu. Gak jelas tentang artinya Kristen. Dan yang keenam, unchurched adalah gini saudara, gak semuanya berasal dari agama yang berbeda. Gak semuanya. Bisa juga loh orang Kristen. Atau orang Kristen yang udah pahit, yang udah marah, yang udah punya banyak kekecewaan. Dan gak semuanya orang dari agama lain, serius saudara. Karena kita gak akan pernah di gereja ini ngomongin tentang agama lain. We are just talking about us and what we can do buat orang lain. Yang ketujuh saudara, orang unchurched mereka suka ini saudara, mereka suka transparansi. Be real lah, masa orang Kristen tuh pura-pura sok kudus, munafik dan lain sebagainya. Yes, orang unchurched juga munafik, tapi mereka melihat orang Kristen tuh munafik. Dan dengan mengetahui prinsip konsep mereka, kita bisa dengan bijaksana membuka hati kita, mendekati mereka dan membangun hubungan dengan mereka supaya mereka bisa kenal cintanya Tuhan lebih dari hanya sekedar konsep tentang Tuhan. Everybody needs the forgiveness and the grace of God. Tapi banyak orang gak pernah mengalami itu sampai mereka hanya taunya konsep tentang Tuhan lewat kekristenan yang menjengkelkan. Nah kita harus jadi orang Kristen yang bijaksana supaya kita bisa membawa nilai Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan yang kedelapan menariknya adalah gini, the unchurched people, mereka adalah gini, mereka akan mengundang kawan mereka saat mereka bisa menikmati gereja. Nah, saya menyaksikan gini, kalau ada di tengah-tengah kita, saya tahu di tengah-tengah kita beberapa Anda dulunya unchurched, dan Anda mulai dari tempat ini, saya tahu ketika mereka menemukan, wow ternyata gereja konsepnya berbeda, dan tentang Yesus itu sangat berbeda, lalu mereka mulai ngajak temannya. Mereka mulai bawa kawannya lagi dan memberitahu, ternyata Tuhan itu gak seperti yang kita bayangkan. Ternyata gereja gak seperti yang kita bayangkan. Ternyata cintanya Tuhan itu gak seperti yang kita pikirkan selama ini. Nah oleh sebab itu yang pertama saudara, jangan mengisolasi diri dari unchurched people. Karena mereka tetap butuh saudara dan saya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menimbulkan kesulitan bagi unchurched people untuk berbalik kepada Tuhan. Artinya gini, very simple, dua hal yang bisa kita lakukan. Kita lebih baik tidak menghakimi dan kita lebih baik jadi diri kita apa adanya. Itu yang cara kita untuk bisa membawa mereka makin dekat kepada Tuhan.
Karena kita diajak untuk jangan menimbulkan kesulitan. 1 Korintus 15 ayat 19 bilang, udah terlalu banyak agama itu membuat boundaries, pagar demi pagar, sampai orang tuh susah ketemu sama Tuhan. Tapi yang dibutuhkan adalah gini, orang yang bisa mempermudah the unchurched people untuk bisa datang kepada Tuhan dengan mudahnya. Oleh sebab itu jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang Kristen yang gak mudah menghakimi, walaupun Anda akan sering dihakimi. Tapi jadilah orang tidak mudah menghakimi orang lain kembali. Dan jadilah diri kita apa adanya, tanpa bingung dengan orang lain akan menghakimi kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika kita punya kawan-kawan yang unchurched yang ada di sekitar kita. Jangan lupa terus mengundang orang untuk terus mengalami cintanya Tuhan. Karena Yesus dia mati, dia mengampuni, dia memberi anugerah buat semua orang. Nah suatu ketika saya pernah gini, istri saya lagi di Jakarta sama anak-anak saya. Lalu Sabtu malam saya pulang, karena Minggu kebetulan waktu itu saya khotbah di sini pagi siang sore. Nah waktu saya pulang kebetulan asisten rumah tangga saya itu baru. Makanya kita bawa semua anak-anak dan lain sebagainya gitu saudara. Nah karena asisten rumah tangga ini baru saya udah kasih tahu. Saya pulangnya malam ya. Saya pulangnya malam. Nanti kamu bukain karena saya nggak bawa kunci rumah. Saudara sampai saya udah dari airport bawa mobil sendiri, saya bawa koper gitu kan. Saya sampai rumah, saya bel rumah saya nggak ada yang bukain nih. Di bel-bel nggak ada yang bukain. Ketok-ketok juga nggak dibukain. Saya panggilin mbak gitu. Mbak gini, nggak ada yang bukain. Makin larut makin malam saya mau telepon istri saya juga kasihan kan. Saya telepon handphone ini, asisten rumah tangga ini juga nggak ngangkat. Di telepon juga nggak ngangkat. Saya udah pikir wah handphonenya dia itu yang paling dekat sama dia. Kalau handphone aja nggak diangkat, alamat nih pintu nggak dibuka. Pintu garasi saya gedok-gedok keras banget gitu saudara. Mbak, saya sampai sungkan sama tetangga, sama satpam gitu. Tapi tetap nggak ada yang buka. Akhirnya dengan jengkel hati saudara, saya terpaksa tidur di mobil malam itu. Saya masuk ke mobil, pertama saya nyalakan. Lalu waktu saya nyalakan mobil, saya nyalakan AC, mau tidur gini saya mulai kepikiran, oh iya ya. Ada temen yang ngomongin gini, kalau tidur di mobil jangan nyalain AC. Nanti bisa mati kena bahan kimia katanya. Wah saya jadi kepikiran kan, saya matiin saudara. Ngenesnya dengan pikiran itu saya tidur kepanasan. Di dalam mobil tuh sampai gelisah. Duduk depan, diselonjorin, saya mundurin. Gak enak karena udah mulai berkeringat ya. Pindah belakang, tidur belakang, pindah lagi depan, juga nggak enak. Saya nyalakan lagi, mesin nyalakan AC sebentar, dimatiin lagi karena saya takut mati karena kalau AC bisa mengeluarkan bahan kimia gitu saudara. Tidur lagi di belakang, pindah lagi depan, sampai semalam saya nggak bisa tidur. Pagi-pagi 5:30 dengan santainya dia buka pintu gini. Loh, orang ini kok enak bener, saya marah. Kamu itu dari mana aja, saya tidur di mobil loh. Marah saya saudara. Tapi mau nggak mau mandi juga harus dari sini habis gitu. Tapi saudara menariknya gini, kadang hidup kita itu kayak orang stuck di luar pintu yang kita nggak tahu ngapa-ngapain. Bahkan teman-teman kita, unchurched people, why? Kenapa mereka bisa berpikir orang Kristen itu gini, orang Kristen itu gini, orang Kristen? Karena mereka kayak saya, stuck dengan konsep cara berpikir yang salah. Padahal waktu saya habis itu, minggunya saya cerita sama teman komsel saya, mereka bilang gini, loh nggak boleh dinyalain itu kalau ada yang bocor. Kalau nggak ada yang bocor nyalain aja mau 3 jam ya sudah nggak apa-apa. Wah saya pikir coba gitu saya paling nggak bisa tidur lebih dingin gitu loh saudara. Kadang kita itu nggak tahu and we're stuck. Dan banyak kawan-kawan kita mereka di luar pintu lalu mereka nggak tahu harus ngapain dengan cara berpikir dan konsep yang salah selama ini. Nah suatu kali ada seorang kawan, dia dapat mujizat. Saya bukan dapat mujizat sih, saya dapat pengalaman, pelajaran berharga. Kawan saya itu dapat mujizatnya gini, dia nggak bisa masuk rumahnya gara-gara kunci ketinggalan, nggak ada pembantu. Dia nggak bisa masuk rumahnya, lalu dia mencoba mencari berbagai macam cara. Saudara, aneh tapi nyata, saudaranya yang tinggal di seperumahan itu lewat. Loh, kok nggak masuk kenapa? Kunciku nggak ada, aku nggak bisa masuk rumah. Mau coba masuk mana-mana nggak bisa. Saudaranya ini pergi manggilin tukang kunci, karena memang waktu itu nggak tengah malam, ini agak awal jam 7, jam 6. Panggil tukang kunci datang, dibukain pintu. Nah, seringkali yang Tuhan minta, jangan play God, don't try to be God.
Tapi jadilah orang yang bisa menghubungkan teman yang gak bisa masuk rumah ini dengan Yesus. Saudara nangkap maksudnya? Hubungkan kawan kita yang stuck dengan pikirannya, dengan gaya hidupnya, dengan kebiasaannya, dengan berbagai macam pergumulannya. We are not playing God. Tuhan hanya suruh kita ini. Hubungkan dengan jurunya. Life changing dalam hidup ini. He's got the key to our heart. Karena dia yang bisa merubah hatinya orang. Dan yang harus kita lakukan adalah kita hanya memperkenalkan orang lain kepada Yesus. Kalau kita sudah mengisolasi diri, kemungkinan besar kawan-kawan kita they will be stuck di depan rumahnya dan gak akan pernah bisa masuk. Tapi Tuhan ajak kita, ayo dong. Jadi orang yang punya concern sama orang lain. Bukan kita jadi Tuhan. Tapi untuk ini, membawa orang lain ketemu Yesus. Supaya ketika mereka ketemu Yesus, mereka masuk ke dalam sebuah fellowship yang lebih baik, yang akan merubah hidup mereka satu langkah demi satu langkah, lebih baik lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di awal tahun 1990, ada sebuah perusahaan obat yang namanya Medtronic, sangat terkenal, sahamnya udah listing. Perusahaan ini keuntungannya udah besar, dan Art Collins sebagai pemiliknya, dia ngomong gini, saudara, perusahaan obat kita ini bisa jadi hari ini karena kita punya misi untuk mengobati orang, menyembuhkan orang, dan memulihkan orang. Salah satu statementnya dia yang mengagetkan banyak orang adalah gini, dia bilang gini, setiap 12 detik ada orang yang disembuhkan, yang diperbaiki hidupnya karena pakai treatment dan obat kita. Wah, saudara, kata-kata itu mukul banget. Anda bisa bayangkan kalau setiap 12 detik orang ketemu dengan orang-orang aus yang selalu memperkenalkan nilai Yesus. Orang itu dibuat satu langkah, demi satu langkah, demi satu langkah, demi satu langkah, makin dekat dengan Yesus dalam kehidupan mereka. Doa kita adalah Anda tidak terisolasi dari unchurched people, tapi dalam setiap 12 detik akan ada banyak orang hidupnya mulai dirubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kalau Anda diberkati, berikan tepuk tangan meriah bagi Yesus kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.